Halo semuanya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang salah satu kerajaan besar yang ada di Nusantara, khususnya pada masa kerajaan-kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, mengenai Kerajaan Mataram Islam ini sangat menarik sekali untuk kita kaji karena di dalamnya banyak sekali drama di dalam kerajaan dan juga tentunya plot twist di dalamnya. Dan tentunya dalam mempelajari Kerajaan Mataram Islam ini untuk mempermudah kita akan menggunakan pendekatan teori siklus Arnold Toynbee, yaitu kelahiran, pertumbuhan atau kejayaan dan juga keruntuhannya atau kematian. Nah, sebelum kita membahas mengenai aspek yang pertama yaitu kelahiran, kita pahami dulu dan perlu kita ingat terlebih dahulu bahwa Kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam itu adalah dua kerajaan yang berbeda. Jadi bukan kerajaan yang sama, tapi dua kerajaan yang berbeda. Kerajaan Mataram kuno sendiri itu berkembang pada sekitar abad ke-8 Masehi dan tentunya corak agamanya itu Hindu-Buddha, sedangkan Kerajaan Mataram Islam itu mulai berkembang sekitar abad 15 dan corak agamanya itu adalah agama Islam. Nah, mengapa sih namanya sama Mataram? Karena memang dua kerajaan ini itu berkembang di wilayah Mataram. Jadi perlu diingat ya, bukan kerajaan yang sama atau ada sangkut pautnya, itu nggak ada sama sekali, tapi hanya ada persamaan di letak kerajaannya. Jadi sangat-sangat berbeda gitu ya, perlu diingat kembali. Oke, mengenai kelahirannya sendiri, ini kita balik lagi ke Kerajaan Demak. Nah, jadi ketika Kerajaan Demak hancur atau runtuh, nah muncullah suatu kerajaan yang kemudian berkembang pesat namanya Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang inilah yang nanti ada sangkut pautnya nih sama Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Pajang ini itu dipimpin oleh sultan namanya Sultan Hadiwijaya. Nah, sultan inilah yang nantinya mengembangkan Kerajaan Pajang ini menjadi kerajaan yang cukup besar, yang besar juga. Nah, ketika suatu kerajaan udah besar, itu pasti banyak sekali orang-orang yang ingin menguasai kerajaan tersebut. Salah satunya adalah Arya Penangsang yang ingin sekali menyerang Kerajaan Pajang dan menguasainya. Namun, Sultan Hadiwijaya ini berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang ingin menguasai Kerajaan Pajang karena dibantu oleh seorang tokoh bernama Ki Ageng Pamanahan. Nah, Ki Ageng Pamanahan ini karena jasanya yang telah membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, nama lain dari Sultan Hadiwijaya, untuk menyerang Arya Penangsang dan akhirnya berhasil. Akhirnya Ki Ageng ini diberikan sebuah hadiah berupa tanah perdikan oleh Sultan Hadiwijaya. Tanah tersebut itu bernama Alas Mentawai gitu ya. Jadi kita ingat dulu nih, Ki Ageng Pamanahan ini diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijaya karena membantunya, yaitu berupa tanah. Nah, kemudian yang menggegerkan kerajaan ini suatu ketika persahabatan antara Sultan Hadiwijaya dan juga Ki Ageng Pamanahan ini akhirnya hancur, tepatnya pada tahun 1578 ketika anak dari Ki Ageng Pamanahan yaitu Sutawijaya menyerang Kerajaan Pajang. Akhirnya istana Pajang ini kemudian jatuh ke tangan Sutawijaya yang merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan sendiri dan kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram. Akhirnya Sutawijaya lah yang kemudian mendirikan suatu kerajaan bernama Kerajaan Mataram Islam dengan gelar yaitu Panembahan Senapati. Sedangkan pendiri Wangsa Mataram sendiri adalah Ki Ageng Pamanahan tadi. Jadi wangsa dan pendiri itu adalah suatu yang berbeda. Dan mengenai Alas Mentawai sendiri yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan dijadikan sebagai tempat didirikannya Mataram Islam ini yang sekarang merupakan wilayah Yogyakarta. Jadi memang pemberian tanah kepada Ki Ageng Pamanahan ini dari Sultan Hadiwijaya nantinya akan dijadikan sebagai tempat didirikannya Mataram Islam oleh anaknya sendiri yaitu Panembahan Senapati atau Sutawijaya. Nah, jadi itu mengenai bagaimana kelahiran dari Mataram Islam ya. Kita udah tahu tuh bahwa memang kerajaan Mataram Islam ini ternyata asal muasalnya dari adanya perebutan atas Kerajaan Pajang. Jadi Sutawijaya berhasil merebut Kerajaan Pajang dan akhirnya mendirikan sebuah Mataram Islam di wilayah Alas Mentawai yang merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya sendiri kepada ayahnya yaitu Ki Ageng Pamanahan gitu. Jadi karena keserakahan anaknya ini yang ingin menguasai Kerajaan Pajang, yang kemudian nantinya membentuk kerajaan sendiri gitu, dan akhirnya Kerajaan Pajang ini runtuh.
itu mengenai kelahiran dari Mataram Islam. Mengenai masa kejayaannya sendiri, yang perlu diingat, tokoh yang paling berpengaruh dan membawa puncak kejayaan kerajaan Mataram Islam ini adalah Sultan Agung Hanyakra-Kusumo. Nah, ini juga ada filmnya, film Indonesianya, mungkin nanti bisa ditonton kalau misalkan ingin nonton filmnya. Dan Sultan Agung ini memang sangat berkontribusi dan membawa puncak keemasan kerajaan Mataram Islam. Bahkan gak tanggung-tanggung kejayaannya ini itu dimulai ketika masa pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613 hingga 1645. Jadi cukup lama juga, yang mana memang Sultan Agung ini juga terkenal dengan sosok yang juga selain kepemimpinannya yang hebat tapi juga seorang sastrawan. Beliau juga lah yang kemudian menulis filsafat sastra gending yang juga merupakan sastra warisan Nusantara. Ya, salah satunya adalah dari Sultan Agung ini. Kemudian Sultan Agung ini juga kenapa sih kira-kira bisa sangat terkenal dan menggapai puncak kejayaan kerajaan Mataram Islam ini pada masanya? Karena Sultan Agung ini juga mati-matian menolak kedatangan VOC pada masa itu, yaitu Belanda di wilayah kita, di wilayah Nusantara. Jadi dia sangat menolak adanya datangan bangsa asing ke wilayah Nusantara. Karena ketekatannya menentang VOC atau Belanda ke Indonesia ini, ke Nusantara, Sultan Agung inilah yang memimpin pasukannya untuk berperang sebanyak 2 kali ke Batavia untuk kemudian menggagalkan rencana-rencana VOC untuk datang dan memonopoli perdagangan kita. Walaupun akhirnya belum berhasil, namun inilah yang menjadi sisi lain bagi VOC bahwa ternyata rakyat pribumi ini bukan hanya rakyat biasa, tapi juga memiliki pemimpin yang kuat, orang-orang yang pemberani, jadi tidak lagi bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan kemudian Sultan Agung ini akhirnya wafat pada tahun 1645, yang mana sampai wafatnya pun beliau belum berhasil untuk melawan VOC, walaupun inilah yang menjadi puncak nantinya perlawanan di daerah-daerah lain untuk melawan VOC. Jadi Sultan Agung ini juga memiliki kontribusi yang besar walaupun belum berhasil menaklukkan VOC dan Belanda. Nah, Sultan Agung sendiri itu dimakamkan di sebuah makam namanya Makam Imogiri, yang juga dalam video sebelumnya telah diperlihatkan dokumenter mengenai Makam Imogiri, yang nantinya akhirnya keturunan-keturunannya pun akan dimakamkan di Makam Imogiri ini. Jadi Makam Imogiri ini suatu makam yang juga merupakan akulturasi budaya kita, yang mana kita bisa lihat terlihat desain gapura-gapura Hindu-Buddha namun merupakan makam Islam, dan juga sangat menarik ya untuk dikaji mengenai salah satu tradisi yang masih ada juga sampai sekarang di Nusantara. Nah, setelah wafatnya Sultan Agung yang mana memang sangat diagungkan dan juga membawa kejayaan kerajaan Mataram Islam, akhirnya kerajaan Mataram Islam ini dipegang oleh anaknya, yaitu Amangkurat I. Nah, sayangnya Amangkurat I ini adalah sosok yang sangat lemah dan beliau sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung, yang mana Amangkurat I inilah yang kemudian menginginkan perjanjian dengan VOC. Tentunya Amangkurat I yang juga sangat bertolak belakang dengan Sultan Agung ini akhirnya memang banyak sekali yang menentang di istana kerajaan. Jadi tidak suka dan tidak menginginkan adanya kepemimpinan dari Sultan Amangkurat ini, dari Amangkurat I ini. Salah satunya adalah Raden Mas Alit yang juga ingin menentang berbagai kebijakan Amangkurat I namun akhirnya gagal. Dan kemudian ada juga perlawanan dari anaknya sendiri, anak dari Amangkurat I, yaitu Adipati Anom, yang mana Adipati Anom ini walaupun anaknya tapi tidak dijanjikan akan menjadi penguasa berikutnya gitu ya. Akhirnya beliau pun melawan ayahnya sendiri, yaitu Amangkurat I, dan tentunya Adipati Anom ini juga kurang setuju dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Amangkurat I. Nah, dalam menggulingkan ayahnya sendiri, Amangkurat I ini dibantu oleh sosok bernama Trunojoyo, yang mana Trunojoyo ini juga merupakan seorang pemimpin dari wilayah Madura yang ingin melepaskan diri dari kerajaan Mataram Islam gitu. Jadi kerajaan Mataram Islam ini tentunya sebagai kerajaan yang besar memiliki wilayah vasalnya tersendiri. Nah, yang kemudian salah satunya adalah di wilayah Madura yang dipimpin oleh Trunojoyo ini. Nah, Trunojoyo memiliki strategi khusus untuk melepaskan diri, yaitu dengan membantu anaknya dari Amangkurat I, yaitu Adipati Anom, untuk melawan atau menggulingkan ayahnya sendiri.
Namun yang jadi plot twistnya nih, ketika Adipati Anom udah setuju untuk bekerja sama dengan Trunojoyo dan Trunojoyo memiliki pasukan yang amat kuat, si Adipati Anom ini malah berbalik untuk mendukung ayahnya dan melawan Trunojoyo. Jadi memang di dalam istana ini banyak sekali politik di dalamnya ya, yang mana memang tidak ada suatu teman, tidak ada suatu musuh yang abadi, hanyalah kepentingan dalam suatu kerajaan ini ya. Nggak ada teman yang abadi, nggak ada yang musuh yang abadi, tapi yang abadi hanyalah kepentingannya. Dan ternyata Trunojoyo ini kan menjadi pasukan yang sangat besar, nantinya dia banyak merekrut pasukan dari wilayah lain, yang mana akhirnya menjadi pasukan yang besar. Dan akhirnya karena ketakutan akan adanya pasukan Trunojoyo untuk menyerang Amangkurat I akhirnya melarikan diri ke wilayah Tegal dan dia meninggal di sana di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Dan akhirnya tahun 1677 tentunya yang akan menguasai wilayah Mataram saat itu adalah Trunojoyo, karena berhasil membuat Amangkurat I ini melarikan diri gitu ya. Akhirnya Trunojoyo menguasai wilayah Mataram, yang mana Trunojoyo ini kemudian menikahi anak dari Amangkurat I juga. Jadi Amangkurat I kan anaknya bukan hanya Adipati Anom saja, tapi juga ada yang lain. Nah, salah satunya adalah putri dari Amangkurat I yang saat itu ditawan dan kemudian dinikahilah oleh Trunojoyo ini. Jadi tetap aja gitu ya, masih ada keturunan dari Amangkurat I yang ada di istana, yaitu tadi istri dari Trunojoyo. Masih ingat mengenai Adipati Anom tadi yang juga cemas dan berbalik mendukung ayahnya sendiri. Nah, ketika ayahnya ini meninggal, ia kemudian menggait Belanda bersama VOC untuk bekerja sama dan menguasai wilayah Mataram Islam untuk menggulingkan Trunojoyo. Jadi cukup complicated dan cukup rumit juga nih ya. Jadi ada pembalasan dendam terus-menerus dari beberapa orang yang ada di wilayah kerajaan Mataram Islam ini. Akhirnya tentunya dengan dukungan VOC dan Belanda yang begitu kuat, Adipati Anom berhasil untuk menguasai wilayah Mataram Islam dan akhirnya Trunojoyo berhasil dilumpuhkan, dan pada tahun 1679 Trunojoyo ini dihukum mati. Jadi naas sekali ya dari kisah dari Trunojoyo ini. Dan kemudian Adipati Anom inilah kan yang berhasil menguasai Mataram Islam beserta VOC. Maka itu nanti dalam masa pemerintahan Adipati Anom, karena awalnya dia minta bantuan Belanda untuk kemudian membantu menguasai Mataram Islam, akhirnya dalam masa pemerintahan Adipati Anom ini banyak dicampuri oleh Belanda. Jadi banyak sekali campur tangan Belanda dalam urusan politik pemerintahan di kerajaan Mataram Islam ini. Gara-gara tadi Adipati Anomnya meminta bantuan Belanda untuk kemudian mendukungnya. Adipati Anom sendiri ini juga memiliki gelar yaitu Amangkurat II. Tadi Amangkurat I ayahnya dan yang Amangkurat II adalah Adipati Anom. Akhirnya karena banyak sekali campur tangan Belanda di wilayah kerajaan Mataram Islam ini, kerajaan Mataram Islam akhirnya terbagi menjadi dua dalam suatu perjanjian yang sangat-sangat terkenal, yaitu Perjanjian Giyanti. Pada tahun 1755 yang juga merupakan sumpah setia dari kerajaan Mataram Islam ini terhadap VOC, yang mana dibagilah menjadi dua. Kerajaan Mataram Islam ini menjadi bagian barat dan bagian timur. Bagian barat sendiri merupakan Kesultanan Yogyakarta sekarang, dan bagian timur merupakan Kasunanan Surakarta, yang mana pangeran pertamanya adalah Pangeran Mangkubumi yang merupakan Sultan Hamengkubuwono I gitu. Dan sampai sekarang Sultan Hamengkubuwono masih terus ada keturunan-keturunannya yang memimpin di wilayah Yogyakarta. Oke, nah mengenai kehancuran dan kejayaan dari kerajaan Mataram Islam itu tadi sudah dijabarkan, bahwa mengenai kejayaannya tentu saja adalah Sultan Agung yang juga sebagai seorang filsuf dari kerajaan Mataram Islam yang menciptakan filsafat sastra gending, dan juga kemudian beliaulah yang berani untuk melawan VOC dengan kekuatannya. Selain itu juga pada masa ini, pada masa Sultan Agung khususnya, memang wilayah Mataram ini sangat sejahtera begitu. Nah, untuk keruntuhannya tadi memang terjadi intrik di dalam politik, yang mana keturunan-keturunannya ini ingin sekali menguasai wilayah dari Mataram Islam. Dan akhirnya karena udah hopeless nih, udah putus asa gimana caranya untuk menguasai Mataram Islam, akhirnya salah satu keturunannya yaitu Adipati Anom bekerja sama dengan VOC Belanda, yang kemudian Belanda lah yang
membuat wilayah Mataram Islam menjadi dua dan akhirnya runtuh gitu ya. Jadi ada Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Itu saja mengenai kerajaan Mataram Islam, tentang kelahirannya, kemudian kejayaannya dan kematiannya. Nah, untuk peninggalan-peninggalannya sendiri yang paling terkenal itu adalah tradisi sekaten, yang mana ini juga ada di video sebelumnya. Nah, jadi upacara sekaten itu sampai sekarang masih ada dan memang ternyata sudah muncul pada masa kerajaan Mataram Islam. Jadi sekaten ini itu merupakan tradisi di mana kalau dalam Islam itu mengingat kebersyukuran kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga biasanya itu dilakukan di setiap hari-hari besar Islam, dan gunungan-gunungannya itu merupakan gunungan-gunungan dalam tradisi Hindu-Buddha atau pra-Islam, yang mana kita lihat kan dalam masa Hindu-Buddha itu biasa disajikan sesajen, ataupun pra-Islam juga sesajen kepada roh animisme dinamisme gitu. Nah, diadaptasilah pada masa kerajaan Islam ini, kerajaan Mataram Islam menjadi suatu tradisi yang sangat unik dan menarik hingga sekarang pun masih ada gitu, yang mana sesajennya ini kalau dulu kan diperuntukkan untuk menyembah gitu ya. Nah, kemudian pada masa Islam diperuntukkan sebagai rasa bersyukur saja dan juga dilakukan dalam hari-hari besar Islam. Selain itu, tadi sudah disebutkan ada makam Imogiri yang juga sangat terkenal, masih ada sampai sekarang. Kemudian Sastra Gending yang dibuat oleh Sultan Agung, dan juga ada Masjid Agung Surakarta yang juga sampai sekarang masih ada. Masih bisa kita rasakan atmosfer dari kerajaan Mataram Islam ini juga di Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Jadi memang itu adalah warisan-warisan pendahulu kita yang ada di Nusantara ini yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Oke, itu saja mengenai kerajaan Mataram Islam. Makna yang bisa diambil dari kerajaan Mataram Islam itu bahwa memang politik dalam suatu kerajaan, bahkan bukan dalam suatu kerajaan aja, dalam suatu negeri itu pasti ada yang namanya kepentingan, dan kepentingan itu adalah hal yang sangat abadi dibandingkan teman atau musuh gitu ya. Tidak ada yang abadi hanyalah kepentingan gitu. Nah, juga dengan mempelajari Mataram Islam ini kita udah tahu nih tradisi-tradisi yang lahir, akulturasi budaya banyak sekali lahir dari kerajaan ini, dan juga kita jadi tahu nih Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta itu memang asal muasalnya gitu, dari sejarahnya bisa direntet, memang berarti asal muasalnya ada suatu kerajaan Mataram Islam ini gitu. Nah, sekian saja untuk video mengenai kerajaan Mataram Islam ini untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.